Apakah bumi ini bulat atau datar? Ini seringkali diperbincangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan, ya. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang saat ini, sebenarnya ini sudah diungkapkan oleh Allah jauh-jauh hari. Halo, saya Uncle Mandil. Di dalam video kali ini, Uncle Mandil sebutkan nih bahwa saya adalah orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, ya, haleluya, dan Alkitab, ya, yang menjadi patokan tolak ukur hidup saya, dan sebagai orang Kristen, orang yang telah merdeka, ya, dari maut. Dan saya mau menjawab dan saya mau share mengenai apakah bumi ini bulat atau datar. Alkitab saya, Allah yang hidup, yang saya sembah, kenal, oleh karena Dia yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Di sini saya bangga, Alkitab saya mengatakan bahwa bumi ini bulat. Walaupun dulu belum ada pesawat terbang, tetapi sudah diungkapkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dan dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2, sana dijelaskan bahwa hari pertama sampai hari ke-6 Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian pada hari ke-7 dikatakan telah selesai atas segala yang Allah kerjakan. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah firman yang telah diilhamkan oleh Allah melalui para penulis, ya. Seperti yang diungkapkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya, itu diilhamkan oleh Allah. Siapa yang menulis? Manusia. Jadi bukan jatuh dari langit, bukan, tapi manusia yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan apa yang Allah kehendaki. Salah satu penulis itu adalah para nabi, ya, yang berasal dari Israel. Tidak ada nabi di luar dari Israel yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan apa yang hendak Allah nyatakan, ya. Jadi sampai sini salah satu nabi itu bernama Yesaya, ya. Pada zaman Yesaya belum ada ditemukannya pesawat terbang. Namun Yesaya dalam kitabnya, dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22, Dia yang bertahta, Dia ini adalah Tuhan Allah. Allah itu di atas bulatan bumi, ya, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi walaupun Yesaya belum pernah naik pesawat terbang, namun ia telah tahu bahwa bumi ini bulat. Dari mana Yesaya mengetahuinya? Dari Allah yang telah mengilhami dirinya untuk menuliskan apa
yang Allah hendak nyatakan. Inilah kehebatannya Allah yang hidup yang disembah oleh orang Kristen dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang saat ini mengenai bumi yang bulat sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Allah yang hidup melalui Nabi Yesaya. Dalam tulisannya tadi, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya. Walaupun kita lihat ada juga filsuf Yunani yang bernama Pitagoras ya, di mana diyakini sebagai sosok yang pertama kali berpendapat bahwa bumi itu bulat. Ini keliru. Ya, sebelum filsuf itu ada, Yesaya dalam pasal 40 ya. Yesaya pasal 40 ayat 22, Nabi Yesaya telah mengungkapkan bahwa Dia yang bertahta ya, Dia yang bertahta mengenai bumi yang bulat ini, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi bukan Pitagoras yang walaupun dia dalam pendapatnya mengatakan bumi ini bulat, tapi bukan dia filsuf pertama, bukan. Ya, tetapi Yesaya telah diilhami oleh Allah untuk menyatakan bumi ini bulat. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Jadi kalau ada ilmu pengetahuan atau orang-orang yang mengatakan bumi ini nggak bulat, tidak perlu engkau dengarkan. Cukup engkau melihat pada firman Tuhan, di mana dalam Yesaya pasal 40 ayat 22, di atas bulatan bumi ini Dia bertahta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya, Uncle Mandi.